Kita lanjutkan perbincangan. Tadi sebelum jeda sempat saya hentikan, cukup Pak 5 hari bagi KPK untuk bisa mengantongi bukti-bukti yang didapatkan secara sah tentunya. Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa proses untuk expose atau gelar kasus itu beberapa hari dan itu intennya disertai dengan diskusi yang sangat katakanlah fokus kepada substansi perkaranya itu apakah barang-barang bukti yang sudah dikumpulkan ditunjang dengan katakanlah penunjang yang lainnya, misalnya lawful interception itu penyadapan, sekarang mengerucut kepada ditemukannya alat bukti setelah memanggil saksi dan data-data yang dia terima, saksi ahli dan lain sebagainya. Itu kalau sudah ya cukup, itu bukan dihitung harinya, yang penting kalau sudah berani meningkatkan kepada dari penyelidikan ke penyidikan itu taruhannya adalah image lembaga loh. Kami dulu itu mempertahankan image lembaga itu sampai 100% conviction rate gitu, karena berlapis bukti-bukti yang kita kumpulkan itu. Kita harapkan ini pimpinan KPK periode ke-6 ini juga seperti itu, walaupun sekarang sudah ada SP3 ya. Tapi kita tetap harus memperbaiki image kita bahwa marwah yang dibawa oleh penegak hukum yang namanya KPK itu harus tetap moncer, tetap bagus, yaitu tidak sembrono, tidak sembarangan gitu loh. Jadi ini yang dipertahankan itu. Kalau KPK itu sembarangan sejak dulu, umur 5 tahun sudah dituntut untuk bubar itu. Karena kehati-hatian dari pimpinan KPK dan seluruh jajarannya itu untuk mempertahankan image KPK. Jadi jangan diukur berapa hari kok sudah menemukan bukti. Ya, kita kan nggak tahu. Semua bukti-bukti itu ada di KPK, yang tahu KPK. Kecuali nanti setelah masuk di pengadilan. Makanya tadi saya sampaikan baru orang terperangah. Oh ternyata itu ya buktinya gitu. Kalau masalah politik, KPK itu menangani kasus politik itu yang melibatkan pimpinan atau ketua umum partai itu tidak kali pertama. Ini kan hanya sekjen. Sekjen partai, bukan ketua umumnya. Makanya saya anggap ini bukan hiruk-pikuk politiknya itu tidak harus membawa sekjen itu dan KPK. Memang sejak berdirinya tidak pernah berkecimpung di dalam urusan politik, murni penegakan hukum. Gitu loh. Itu untuk menyemangati pimpinan KPK yang baru ya. Agar tetap menjaga marwahnya, jangan meniru periode 5, tirulah periode-periode sebelumnya sehingga KPK itu mendapatkan katakanlah artinya apresiasi dan kepercayaan public trust lagi, Pak, ya kan? Public trust dari masyarakat itu yang paling penting. Maka tidak akan main-main ini. Nah ini kita nyinggung judul juga nih Pak. Artinya juga kalau seperti ini mungkin juga ada nama-nama lain mungkin yang menyusul seperti yang saya sampaikan di judul, kembali saya bacakan, setelah Hasto tersangka siapa menyusul. Berarti ada kemungkinan terbuka lagi Pak? Ya, tapi kira-kira berdekatan dengan delik yang sekarang ditetapkan oleh KPK itu kan pasal 5 ayat 1 huruf A, pasal 5 ayat A1 huruf B, yang itu seseorang ya itu menjanjikan sesuatu untuk ya menerima suatu hadiah dan lain sebagainya kan. Ditambah lagi pasal 13 karena kekuasaannya dia memberikan sesuatu sehingga orang yang diberi itu akan terpengaruh. Dipasang lagi pasal 21 yang disiarkan kemarin dalam konferensi pers bahwa ada unsur penghalang-halangan terhadap penegakan hukum yang dilakukan terhadap Harun Masiku. Oleh siapa? Oleh Hasto Kristanto yang disampaikan di pimpinan KPK kemarin itu. Ditambah lagi kebersamaan dengan kasus ini, misalnya dikembangkan ya siapa yang ikut nyuap, uangnya itu dari mana saja, dari 600 juta atau setengah miliar lebih itu untuk menyuap itu. Saya tahan di situ Pak, sebentar. Karena kita juga berikan kesempatan Mas Heri juga mungkin sebagai penutup dalam diskusi ini juga. Silakan Mas Heri. Iya, ada beberapa catatan ya Mbak Putri untuk kasus ini. Yang pertama, kita akan melihat seberapa besar posisi bagi partai politik untuk menentukan PAW yang kemudian tidak dianggap haram untuk dilakukan sehingga tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri. Yang kedua, kita akan melihat seberapa penting posisi Harun Masiku sehingga diperjuangkan lewat fatwa MA dan lain sebagainya. Jangan-jangan pintu masuknya dari dari kecurigaannya. Ini kenapa harus diperjuangkan sampai fatwa dan lain sebagainya dengan posisi yang tidak di nomor bawah, tepat ketika orang itu yang meninggal dunia harus digantikan. Nah itu nanti akan dijawab oleh KPK yang pertama, yang kedua oleh teman-teman PDIP pastinya, kuasa hukumnya tentunya. Kemudian juga saya menganggap, menurut saya pribadi ya, ada kecolongan ketika Pak Hasto waktu dipanggil di KPK, kemudian
ada sejumlah dokumen atau barang bukti yang diambil oleh KPK, kemudian itu ditindaklanjuti. Nah, pertanyaan mendasarnya adalah apakah tindakan semacam itu dilegalkan dalam proses hukum misalnya. Kalau memang itu yang disoal teman-teman hukum PDIP, clear saja. Terkait dengan misalnya buku kah ataukah handphone yang disita oleh para penyidik KPK. Kita nggak tahu apakah itu sudah dibaca isinya, sudah diekstrak dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Tapi itu pun yang perlu dijelaskan oleh KPK, mengapa kemudian barang itu diambil, apakah itu barang diambil langsung oleh ke Pak Hasto atau lewat mekanisme yang lain. Maka ini akan jadi perdebatan hukum yang menarik menurut saya. Tapi kalau kita hanya bicara tentang ini ada aroma politisasi dan lain sebagainya, saya rasa nggak akan berkembang diskusi hukum kita ya. Karena saya yakin dan percaya kasus Pak Hasto ini juga akan menginspirasi dalam tanda petik perkara-perkara yang lain. Betul. Agar mereka bisa tertib hukum, tertib administrasi dalam hal menyelesaikan perkara, dan juga tetap teguh pada pendiriannya. Kalau memang orang itu salah ya proses. Baik. Tapi perlu diperhatikan cara-caranya tadi agar tidak ada pertentangan-pertentangan berikutnya. Saya rasa itu. Baik, singkat saja mungkin Pak Yasin, singkat saja sebelum ke Mas Alfon. Jadi di pasal 12 ayat 1 huruf G itu KPK punya kewenangan untuk menyita dalam rangka untuk mengumpulkan barang bukti itu. Menyita, menyadap itu, menyadap dari penyelidikan sampai penuntutan itu hanya KPK. Di antara penegak hukum itu. Memang itulah KPK itu disebut dengan extraordinary body di dalam penegakan korupsi itu karena ada pasal itu. Baik. Itu. Jadi kalau tidak ada kewenangan untuk itu tidak akan berani pimpinan KPK. Pimpinan KPK itu tidak artinya bukan kok mereka itu kebal hukum, enggak. Artinya bisa dituntut. sah kemudian menyadap karena memang termasuk kewenangannya. Iya, termasuk kewenangannya diatur dalam aturan perundangan. Oke, terakhir Mas Alfon singkat, silakan. Jadi gini, kita ini kan negara hukum. Ya. Bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi itu menjadi cita-cita. Kan gitu ya. Itu silakan ditegakkan. Tapi yang harus diingat adalah dalam penegakan hukum itu ada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Itu adalah rakyat yang kerap gitu kan di dunia ini itu persinggungan dari pemberantasan tindak pidana korupsi dengan HAM, kan gitu kan? Dalam konteks pada saat ini kita dalam perspektif hak asasi manusia. Gitu ya. Nah dalam konteks itu sebenarnya kita ingin mengatakan bahwa apa yang diambil atau apa yang dipergunakan sebagai suatu alat bukti itu harus dilakukan secara sah, kan gitu kan? Kalau semisalnya tadi ada penyitaan gitu kan, itu ada surat penyitaan. Tapi kan ini nggak ada penyitaan. Dan kemudian itu diambil dari orang lain sebenarnya gitu kan. Dari mana persetujuannya? Ini kan konsen. Kan gitu kan. Nah, itu dikatakan sebagai suatu tindakan-tindakan yang sah gitu kan. Nah, tindakan-tindakan sah itulah yang akan dinilai di pengadilan gitu kan. Tapi kalau misalnya tindakan-tindakan yang tidak sah, itulah tidak akan dinilai oleh pengadilan karena dia sudah tercedera gitu kan. Nah, sekarang intinya adalah bagaimana bisa ke depan pemberantasan tindak pidana korupsi ini dalam konteks pada saat ini gitu ya, itu berdasarkan nilai-nilai fair trial dan pembuktian yang sah berdasarkan hukum. Itu memang diskusi kita pada saat ini. Baik, kita akan terus soroti bagaimana perjalanan kasus ini. Mas Alfon, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Terima kasih juga Mas Heri memberikan pandangan. Pak Yasin juga terima kasih Pak.